ketika wanita itu benar-benar bisa menjalankan multi perannya dia secara optimal, dia akan bisa bersinar karena dia merasa hidupnya bermanfaat, hidupnya berharga untuk siapapun. Senang sekali akhirnya aku bisa berjumpa secara langsung sama Samantha Alexander, psikolog yang sering banget ngobrol-ngobrol di Mother and Beyond. Dan Mbak Samantha nggak sendiri, bawa putri cantiknya Monica. First question, pertama aku mau langsung nanya Monica dulu sebelum aku nanya kabar. Oke, Monica, sebutin 3 hal yang suka bikin kamu kesal sama mama. Apa? Atau oke gini, kita start dari 3 hal yang bikin Monica sayang banget sama mama. Banyak. Susah juga. Apa dong? Atau gini, 3 hal yang sering Monica lakuin, things that you do together, yang sering dilakuin sama Monica bareng sama mama, yang Monica suka banget. Main bareng, oke. Masak? Pernah masak. Oke, pernah. Masak suka nggak tadi masak bareng mama? Iya, Oke. suka. Satu lagi. Olahraga, berenang, main sepeda, atau nonton film seri? Nonton ternyata nggak olahraga ya. Oke, jadi main, nonton, sama tadi satu lagi masak. Oke, dapat 3 ya. Oke, itu aja pertanyaannya. Oke, kalau gitu. Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk edisi kali ini di bulan April, dan tentunya kita juga masih ngobrol-ngobrol sama salah satu our Moms of the Month. Karena di bulan April spesial kita punya 4 Moms of the Month, Moms yang menurut Mother and Beyond adalah Moms yang inspiring, dan salah satunya adalah Samantha Alexander. Hai Mbak Samantha, at once kita bertemu. Ketemu. Baik, apa kabar? Senang banget loh bisa ketemu Mbak Eni. Jadi kabarnya jadi makin baik. Iya, aku juga senang banget karena pertama kali kita ketemu secara virtual. Mbak Samantha masih di Dubai. 2 tahun pandemi bener-bener nggak pernah ketemu, sampai baru sekarang nih kita ketemu. Akhirnya. Sehat Mbak Samantha? Alhamdulillah. Monica, you're good? You're good, oke. Jadi kalau Monica ini selalu pokoknya senang main sama mama. Kayak nomor 1 main, nggak ada hal yang Monica nggak suka kayaknya dari mama ya. Kalau aku nanya anak aku pasti jawabnya mami cerewet. Oke, Mbak Samantha, ini gimana nih Mbak Samantha dan juga Monica selama pandemi? Gimana caranya cope up dengan segala perubahan yang terjadi di masa pandemi? Karena kan Mbak Samantha sebenarnya tinggal di Dubai, Monica juga sekolah di Dubai. Ini kan banyak perubahan ya, since akhirnya Mbak Samantha lebih banyak kegiatan dan aktivitas di Jakarta. Nah ini gimana nih? Bisa beradaptasi dan cope up with pandemi? Oke, jadi pertama pandemi itu kita semua shock tuh. Shock ya gitu. Waktu di Dubai kan? Waktu di Dubai. Terus waktu itu kami tuh sebenarnya baru datang dari Jakarta, jadi baru liburan. Oke. Terus kami balik ke Dubai seminggu atau 2 minggu kemudian lockdown. Dubainya lockdown dan nggak terima sama sekali gitu kan. Terus dibilang kan 2 minggu pertama, terus 2 minggu lagi gitu. Nambah terus kan? Gitu kan, sampai kita nggak tahu sama sekali. Dan di situ udah semuanya serba nggak jelas. Panik, ya pastilah panik gitu. Tapi aku memutuskan untuk aku nggak mau bikin di dalam rumah itu panik. Iya. Jadi tapi ngaruh kan? Jadi aku pengen di rumah tuh semuanya kondusif. Apa aja kita telan sendiri aja dulu deh gitu. Jangan bikin ribut, jangan bikin anak bete, jangan bikin pasangan bete juga gitu kan. Jadi aku fokusnya udah apa yang bisa aku lakuin deh gitu. Kita kumpul bareng. Waktu itu Monica udah mulai tidur sendiri tuh. Jadi udah sini tidur bareng. Jadi tidur bareng sama orang tuanya lagi. Oke, thanks suka juga. Oke, karena Monica sebelum kita syuting ini sempat cerita, aku sering dengar Monica tuh senang tidur sama, especially with mama. Ya kan. Oke, lanjut. Nah, terus udah gitu udah sebulan berlalu Monica makin bete karena nggak bisa sekolah kan. Iya benar. Dan sekolah yang biasanya kita ketemu tatap muka tiba-tiba online tuh semuanya nggak enak banget, sangat tidak mengenakan, apalagi buat anak-anak.
Dan di sana kan ada pelajaran bahasa Arab tuh Mbak. Aku kan nggak bisa. Jadi kita pokoknya udah kita santai-santai aja deh. Gitu. Itu jadi pelajaran pasrah ya kalau di pelajaran itu ya. Jadi kayak orang syuting Mbak kita. Jadi tugasnya itu adalah anak mempraktekkan mengucapkan bahasa Arab. Jadi misalnya kayak nama-nama benda di dapur gitu. Nah kita catat misalnya utensilnya tuh apa namanya gitu-gitu macam-macam kan. Terus panci apa segala macam gitu. Nah pas syuting gitu, mamanya yang pegang gelasnya, terus Pegang Monica yang baca. terus dirinya yang shoot videonya gitu lah. Terus di kita ada pelajaran nyanyi juga. Untungnya dirinya bisa main gitar. Jadi enak tuh. Jadi enak gitu kan di rekaman. Ada yang main gitar, kamu nyanyi tentang nama-nama benua. Oke. Terus begitu ada pelajaran piano juga, dia main piano, diajarin bibinya juga gitu. Di rumah Pokoknya sih dia semua, tapi dibikin pokoknya semuanya se-fun mungkin lah supaya dia nggak ngerasa aku nggak ketemu teman-temanku sedih nih. Iya. Itu paling berat soalnya buat anak-anak. Paling berasa. Ya kan, apalagi umur Monica semuanya sih. Yang namanya anak-anak kan senang bersosialisasi, emang butuh kebutuhan bersosialisasinya juga besar. Nah, ini ngomongin soal karirnya Samantha sebagai psikolog gitu kan. Kita mengenal Samantha adalah seorang psikolog anak dan juga keluarga. Kenapa Samantha memilih psikolog anak dan keluarga? Itu panjang gue. Gak apa-apa. Aku pengen dengar. Ceritanya awal mulanya dari waktu masih kecil. Itu aku kan tinggal di Jogja. Terus rumahku tuh deket lapangan terbang. Oke. Jadi dari situ, jadi tiap kali lihat pesawat tuh kayaknya pengen terbang, pengen traveling gitu. Kadang-kadang begitu kan. Nah jadi suka aku pengen jadi pramugari nih biar bisa traveling apa gitu kan. Terus sama papaku tuh nggak boleh. Nah suatu ketika sepupuku yang lagi kuliah psikologi dia datang liburan nih keluarga besar ke Jogja. Terus dia cerita lah tentang itu. Oh ternyata ada ya ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Aku tuh penasaran. Gitu. Padahal nggak have no idea itu apa tadinya. Oke, ini menarik. Nah, terus udah gitu tahun 97 kami sekeluarga tuh pindah ke Jakarta. Habis itu di Jakarta semakin dekat nih sama rumah sepupuku. Terus pas aku mulai SMP dia mulai ambil kalau nggak salah tuh waktu itu bukan magister tapi spesialisnya. Jadi kayak kalau kan kurikulumnya psikologi itu berubah-berubah nih gitu. Nah waktu itu dia ngambil itu setelah dia pulang master dari Australia. Nah udah tuh dia dapat gelarnya. Nah pas selama dia belajar itu aku suka main ke rumahnya, entah itu bantuin pelajaran atau bantuin anaknya pas SMP pas SMP gitu. Terus aku Oke. sekarang nanya, Kak kalau orang begini tuh kenapa sih, kalau orang tua begini tuh gimana sih gitu. Itu semakin tertarik tuh. Nah terus aku suka baca buku kan, mulai dari situ jadi suka beli tuh majalah-majalah yang berisi tentang ada psikologi populernya atau enggak buku yang ada psikologi populer gitu kan, baca-baca gitu. Oh ternyata tuh begini ya gitu, mulai punya merangkai puzzle-puzzlenya gitu. Mulai ada bayangan ya. Mulai ada bayangan. Oh kalau orang mau mengembangkan diri tuh kayak gini dan lain sebagainya. Terus mulailah aku akhirnya kuliah di psikologi. Tapi sebetulnya sempat ada kegundahan tuh Mbak. Kenapa? Waktu SMP itu sampai SMA aku tuh pengen kayaknya seru nih kalau jadi pengacara juga karena dari McBeal. Umurnya tapi kan ya kan. Umur ya. Bener. Itu karena terpengaruh. Iya bener dengan McBeal tentang pengacara. Itu dia keren banget kan. Gimana dia ngebelain klien-kliennya. Aku pengen kayak dia kayaknya seru gitu kan. Terus pas SMA tuh mulai mikir lagi, jadi pengacara tuh kayaknya bukan my passion deh, kayaknya lebih ke psikolog deh, kayaknya yang cocok nih gitu. Terus ya udah akhirnya memantapkan hati, terus ada psikotes juga aku ikut dan 2 kali hasilnya yang dari sekolah sama satu lagi dari luar sekolah memang diarahinnya ke situ. Jadi udah sesuai dong sama kalau zaman sekarang kan pasti mau sudah lebih familiar ya dengan minat bakat seorang anak. Kalau dulu kan kita ambil apa ya kan nanti ada bingung-bingung kalau setelah dilihat lagi setelah mengikuti tes ternyata memang cocok di situ. Dan kenapa ngambil spesifikasinya anak dan keluarga? Karena pada saat aku lihat penjurusannya itu memang kalau sekarang klinis itu semuanya belajar. Waktu zamanku adanya mayor anak atau mayor dewasa. Oh gitu, dari awal milihnya anak. Aku dari awal milih mayor anak karena aku merasa gini,
kalau aku bisa bantu si anak-anak dari usia yang paling dini mereka ada masalah, mereka tuh akan terselamatkan masa depannya. Yes. Gitu. Jadi aku pengen ngebantunya dari situ, dan ketika aku membantu anak, sebenarnya aku membantu orang tuanya juga secara nggak langsung, dan itu membantu satu sistem keluarga. Yes. Jadi orang tuanya terbantu juga. Kalau orang dewasa datang ke kita kan satu orang aja nih, dia kenapa gitu, dan ternyata pas ngejalaninnya tuh seru banget karena anak-anak tuh apalagi kalau yang kecil-kecil ya Mbak ya, mereka belum bisa ngomong, kita harus tahu mereka tuh kenapa ya. Disurhatin gitu ya. Disurhatin. Terus misalnya kalau ada anak yang keluhannya memang ada agresif gitu, terus pas kita tanganin anaknya nyakar, anaknya mukul, kita di depan orang tuanya juga ini sabar, kita perlu menanamkan rasa percaya ke anak. Jadi orang tuanya juga ngeliat si proses itu, dan itu yang kayak rasanya pas udah selesai prosesnya lega ya. Yang dilakukan bukan cuma satu orang, tapi orang tuanya juga, at least minimal 3 kalau anaknya 1, kalau anaknya ada 2 ya berarti 4. Iya. Monica suka curhat ke mama nggak? Oh suka. Jadi semua apapun Monica pasti cerita sama mama. Iya. Jadi no secret between Monica and mama. Akar. Tapi memang harusnya seperti itu kan. Maksudnya kan mungkin nanti seiring bertambahnya umur akan ada tuh mungkin yang udah mulai mungkin bukan dirahasiain ya, tapi dijaga gitu kan, apalagi biasanya berkaitan dengan teman gitu kan. Tapi kalau memang sudah memiliki kedekatan sejak kecil, akan mempermudah anak untuk curhat dan cerita ya. Curhat dan cerita, kita dengerin aja. Iya bener dengerin aja gitu kan. Oke, Mbak Samantha, Mbak Samantha sudah menerapkan teori parenting yang Mbak Samantha dapetin as a psikolog nggak sih ke dalam kehidupan Mbak Samantha sebagai seorang ibu? Karena kan ini juga berarti kan ada teori, ada praktek, di rumah nih ada studi kasus ya kan, istilahnya kan. Itu diterapin juga nggak, atau justru kayak aku selalu bilang gini, perjalanan sebagai orang tua menjadi orang tua itu walaupun mungkin kita ilmunya udah banyak belajar, karena orang tua zaman sekarang moms tuh pasti pintar lah ya kan, nyari tahu, browsing, ngobrol dengan ahlinya gitu. Tapi kayak tetap ada kok gini, kayak kemarin jadi pas aku ngobrol atau aku tanya sama psikolog nggak gini, istilah tuh mungkin kecolongan lah ya gitu dalam mengasuh anak dan keluarga. Ini pertanyaannya Mbak Ingi mengingatkan aku waktu aku lagi tes wawancara mau masuk magister psikologi loh. Aduh. Ini pertanyaan yang dibuat oleh tim Mother and Media. Iya. Jangan-jangan emang nyontek dari situ ya. Lucu banget ya. Jadi aku dari awal aku dinasehati sama papaku, dan itu menjadi pegangan hidupku juga. Beliau nasihati begini, kalau kamu mau jadi psikolog, kamu harus bisa aplikasikan itu dalam diri kamu dan kehidupan kamu. Itu dari awal. Itu dari awal tuh. Dari aku bilang nanti aku kuliah kayaknya mau ambil psikologi gitu. Dia ngedukung 100%, tapi itu selalu prinsipnya yang dia pegang itu. Jangan sampai kamu jadi orang yang kamu bantuin orang, tapi kamu nggak bisa bantu diri kamu sendiri. Iya sih benar. Itu pesannya dia, dan itu yang aku terapkan dalam kehidupan aku. Kalau aku mau benar, aku akan perbaiki diriku dulu, dan aku akan tolong orang. Kalau aku ngerasa kayaknya aku punya masalah deh, ya aku hadapi dulu nih masalahku, baru aku bantu orang lain gitu. Dan di psikologi itu teorinya banyak banyak dan perubahan dan balik lagi kan nggak kayak misalnya exact kayak matematika 1 tambah 1 2. Ya. Ini kan 1 tambah 1 di anak ini 2, di anak ini 1,5 ya. Di anak ini kok segini ya kan, ramuannya beda gitu, nggak pasti gitu kan. Nggak kayak ngeracik obat. Iya. Jadi aku juga mempelajari dari itu semua. Kalau misalnya aku punya satu ilmu, misalnya kayak aku suka berbagi juga di sosial media gitu kan. Ini kalau ngomong sama anak misalnya kayak gini-gini tipsnya gitu. Nah ketika aku mencoba mempraktekkan ke Monica, misalnya nih ya, oh ternyata nggak bisa tuh. Nah dedinya Monica kan bilang, aduh Sam itu kesusahan, coba deh yang lebih simpel lagi deh. Iya. Karena tadi setiap anak tuh kan beda-beda. Dan akhirnya kan jadi kita juga belajar kan. Oh iya coba kalau yang lebih simpel lagi ya. Ternyata belajar untuk menjadi terbuka itu adalah yang lebih utama daripada mempraktekkan semua ilmu yang ada. Karena bisa aja ilmu itu nggak akan bisa sesuai sama karakter anak, karakter orang lain gitu. Nah,
dengan dedinya Monica bilang bahwa coba deh lebih simpel lagi, itu kan aku oh ya coba aku lebih simpel lagi, ternyata aku mengubah kalimatnya jadi lebih sederhana, Monica ngerti gitu. Ya. Memang bener ya, jadi orang tua itu gak gampang ya. Ya kayak tadi sama aja udah punya ilmunya aja gitu kan, karena kan sebagai psikolog anak dan keluarga ternyata banyak menemukan hal-hal yang nggak gini ya, oke ada adjustment sedikit. Betul. Gitu. Oke. Ini menarik nih. Nah, kalau dideskripsikan nih, gaya parenting Samantha itu seperti apa? Maksudnya peran Samantha sebagai psikolog anak dan keluarga ini berpengaruh besar nggak sih terhadap gaya parenting Samantha terhadap Monica? Berpengaruh besar gak? Ngaruh nggak? Ngaruh gak? Monica jadi bingung gitu. Ngaruh sih, sampai Monica bilang kayaknya Monica kecil-kecil udah jadi psikolog. Oke, nanti abis aku menanya Monica. Oke, terus. Ya, kalau dari gaya pengasuhan sebenarnya kami sepakat demokrasi gitu ya. Jadi bisa benar-benar mengaplikasikan yang namanya aturan di rumah seperti apa, sama batasan kita membolehkan anak, terus menginginkan anak untuk berkembang juga gitu. Jadi si komposisi itu tuh yang benar-benar kita coba terapkan setiap hari. Bisa berhasil nggak? Kayak sekarang lagi pandemi nih gitu kan, yang tadinya Monica udah tidur sendiri sekarang tidur lagi gitu. Tapi Monica tetap ada ritual, rutinitas sehari-harinya ngapain gitu. Terus kita punya waktu bermain bareng gitu. Dan kerasa banget sih akhirnya aku tuh gini Mbak, sebelum pandemi aku termasuk ibu yang strict gitu. Jadi kayak bangun pagi harus jam berapa, terus nanti sekolah pulang sekolah harus ngerjain tugas dulu baru kita main kayak gitu. Tegas di situnya. Pandemi nggak bisa anak digituin. Iya, setuju. Jadi aku harus beradaptasi dengan itu. Ya udah deh gitu. Kalau sampai begadang deh. Tapi anaknya sangat stres aja deh. Iya, karena kan kita juga harus menjaga satu hal itu ya, mental health atau kesehatan mental anak kita, karena kan di rumah terus gitu loh. Benar. Aktivitas terbatas gitu. Sementara dunia mereka kan dunia bermain. Gitu. Benar. Jadi ketika dia tadinya nggak punya waktu pegang gadget selama dia di rumah, karena dia jadi pegang gadget, agak longgar jadi untuk berkomunikasi dan main sama temen-temennya gitu. Tapi kita punya batas. Ayo dong, masa udah sejam main 2 jam, ayo dong udahan dulu yuk, kita ngapain dulu ya Pak gitu. Jadi ngajakinnya lebih ke teman, kayak teman. Ayo dong, masa kamu sama teman kamu, sama mama juga dong gitu. Kita main yuk, makan yuk apa gitu. Yuk nanti kita jadi ingetin lagi apa gitu. Jadi memang stok sabarnya tuh di masa pandemi banyak banget deh. Dan itu ngajarin kami jadi lebih sabar lagi sama komunikasi. Iya sih, kebayang. Semua emang berarti bisa dibilang pandemi ini membuat para orang tua memang harus mau nggak mau mengadjust gaya parentingnya, ya kan? Mungkin yang tadinya longgar banget juga ada aturan-aturan yang mungkin udah harus mulai diberlakukan gitu. Emang udah adjustment sih ya, walaupun ini kita berharap tentunya akan segera menjadi endemi ya. Tapi kan ini kita kan 2 tahun pandemi ini banyak merubah kita ya nggak? Banyak merubah kita dan merubah Monica juga. Nah, apa yang berubah dari Monica sejak pandemi? Lebih selain harus sekolah online ya Monica ya. Lebih berani berpendapat Mbak, karena memang kami selalu tanya sama dia. Kalau menurut Monica gimana? Pendapatnya Monica situasi kayak gini apa gitu. Dia jadi mulai berani speak up sih. Kalau sebelumnya lebih kayak ya terserah deh gitu. Iya, kebayang. Mungkin juga karena usianya bertambah ya. Benar. Jadi udah punya suara gitu kan ya, lebih mau bersuara gitu. Monica pengen jadi psikolog nggak nanti gedenya kayak mama? Kurang walaupun udah punya ilmunya dan kayaknya jadi psikolog cilik deh. Kenapa kurang mau? Enak dijawabnya bukan nggak mau ya, kurang mau. Kenapa kurang mau? Kurang mau karena agak bosan buat Monica. Oh oke. So kalau udah gede Monica mau jadi apa? Sekarang ini for now apa cita-citanya Monica? Menyenangkan. Iya sih mah ya, kalau dibandingin ketemu sama binatang-binatang ya, sama ketemu orang yang lagi curhat mungkin lebih seru jadi vet ya. Bukan jadi YouTuber. Karena Monica senang binatang. You love animals. Iya, kecuali raba-raba dan anjing. Oh, nggak suka anjing? Enggak. Kucing suka? Suka tapi alergi. Ya, nggak apa-apa. Kan sekarang bisa pakai masker ya. Iya.
Ya kan? Oke, menurut Samantha tuh tipe ibu yang seperti apa? Tadi satu sebenarnya aku udah dapat tuh, ternyata ibu yang disiplin. Ya kan? Terus apa lagi? Aku bisa jadi teman sih saat Monica membutuhkan, aku bisa jadi temannya dia. Jadi saat dia cerita, aku fokus dengerin keluhannya dia apa, terus aku tampung tuh semua emosinya, terus aku tanya lah gitu perasaannya, terus kalau menurut kamu apa dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang reflektif lah gitu. Dan dia ngerasa akhirnya jadi punya support system ya di rumah. Nah, ya itu penting tuh buat anak-anaknya. Kalau menurut Samantha lagi, yang paling sulit dari menjadi seorang ibu tuh apa sih? Banyak. Itu langsung gitu. Waktunya berapa lama? Boleh di skip nggak? Paling sulit jadi ibu, menjadi contoh buat anaknya. Setuju. Sementara kita sebagai orang tua tuh harus menjadi contoh. Iya, untuk anak-anak kita. Kita mau ngajarin disiplin, kalau kita nggak disiplin nggak bisa. Kita mau ngajarin misalnya ya, ngajarin anak dandan makeup gitu. Kalau kitanya nggak bisa gimana ngajarinnya? Bener-bener gitu. Terus terutama Monica itu sangat suka berbagai macam kegiatan. Oke. Dia punya curiosity itu yang tinggi banget gitu, dan dia suka main musik, main olahraga, exploring gitu kan. Aku ini nggak punya bakat musik sama sekali. Jadi itu buat Samantha adalah salah satu tantangan karena dia nggak bisa mencontohkan. Oke. Tapi aku mau belajar gitu. Jadi kadang Monica yang jadi guru, coba mama sekarang. Oke, baik. Jadi dia les piano, abis les dia ngajarin jadi guru piano. Mama duduk sini. Ya udah aku ikutin. Praktis buat Monica kan kalau katanya mau master dia harus bisa ngajarin orang lain kan. Dia ngajarin ibunya. Oke, kalau menurut Samantha sendiri, maksudnya Samantha sebagai psikolog anak dan keluarga pasti sering banget nih ketemu dengan berbagai orang tua dan permasalahannya dengan anak-anaknya. Hal apa yang paling sering kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh orang tua nih terhadap anak? Terhadap anak ya, orang tua ya. Menasehati anak di saat yang kurang tepat. Oke. Nasihatnya benar. Orang tua kan naluri ya. Iya. Built-in tuh pasti mau nasihat gitu kan. Oke. Tapi waktunya nggak tepat. Misalnya gini, anak-anak lagi mau ujian. Harusnya kan nih kalau kita ngomongin ideal gitu ya, tenang gitu kan. Jangan bikin anak nervous, jangan bikin anak stres di rumah secara psikologis mentalnya. Bukan ujiannya juga ya. Sementara nasihatnya adalah ayo belajar. Terus udah gitu misalnya anak lagi banyak tugas, terus tapi ya lagi banyak tugas ngelakuin satu kesalahan, terus diceramahin dulu, ceramahnya lama gitu kan, waktunya habis untuk anak ngerjain tugas ya kan. Itu aku sambil bikin checklist ya tadi disebutin sama mama. Oh ya aku juga suka gitu. Oke udah checklist. Itu bener. Karena kita sebagai orang dewasa Mbak Ingi, kita ngerasa tanggung jawab dan peran kita itu banyak kan. Ya, ada orang tua yang bekerja gitu, terus dia cepat lupa nggak gitu. Kalau dia cepat lupa, dia pasti akan harus dikasih tahu sekarang nih biar nggak lupa. Iya benar. Gitu. Nah, ternyata itu justru mengakibatkan hubungan sama anak dan orang tua nih nggak terlalu erat lagi, karena anaknya udah bikin tembok kan. Iya. Gitu dengan dalih yang idealnya itu. Terus sekarang kan banyak informasi bisa diakses. Dan ketika informasi itu diakses, kita udah nggak bisa tahu lagi loh sebenarnya mengakses informasi kita tuh anak yang umur 15 tahun atau orang tua yang punya anak umur 15 tahun gitu. Sehingga kalau anak umur 15 tahun dia baca informasi yang kita sampaikan, nih idealnya orang tua begini nih, dia tidak mengalami itu, dia akan semakin antipati sama orang tuanya. Apalagi sekarang itu mudah sekali buat mereka mendapatkan informasinya ya. Oke, iya kan. Anak kan dan mereka kan langsung telan bulat-bulat kan. Kalau kita sebagai orang tua kan jarak dulu, dicerna dulu gitu. Oke, wah itu boleh jadi catatan tuh buat moms dan buat kita semua sebagai orang tua. Oke. Bulan ini, bulan April, tanggal 21 April adalah Hari Kartini.
Jadi one of our role model ya. Jadi role model perempuan-perempuan Indonesia adalah Ibu Kartini. Bulan ini bulannya perempuan, jadinya bisa kita bilang ya Moms ya. Nah mungkin dengan semangat emansipasi Kartini nih Mbak Samantha, menurut Mbak Samantha, apakah memahami diri sendiri dan juga memahami anak itu bisa menjadi wujud penguatan karya dan peran dari seorang wanita? Sangat ya, sangat banget karena aku belajar gini, kalau di psikologi perempuan itu dijadikan sebagai agent of change. Oke. Agen perubahan itu adalah wanita. Ketika wanita itu benar-benar bisa menjalankan multi perannya dia secara optimal, dia akan bisa bersinar karena dia merasa hidupnya bermanfaat, hidupnya berharga untuk siapapun gitu. Terus kalau kita sebagai seorang ibu, kita juga bisa menjalankan multi peran, kita akan ngerasa lebih bermanfaat lagi. Karena kita bermanfaat untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, surrounding untuk kita, rekan-rekan kerja kita, dan kalau udah lebih besar lagi kayak Mbak Enggi gitu ya, dengan Mother and Beyond, masyarakat luas se-Indonesia bisa tahu itu gitu kan, mengakses informasi itu dengan apa yang Mbak Enggi berikan juga dengan timnya Mbak Enggi, itu akan memberikan banyak sekali inspirasi yang bisa didapat oleh masyarakat dan bukan cuma wanita saja gitu, yang bisa menggali dan mendapatkan apa yang sebetulnya mereka lagi butuhkan saat ini. Jadi memang seperti cita-cita Ibu Kartini ya, perempuan itu memberdayakan perempuan itu berawal dari harus sekolah ya kan, mengenyam pendidikan, lalu dengan berawal dari situ, lalu kan membuat perempuan juga akan merasa berdaya. Mungkin emang benar banget sih, kita nggak harus menjadikan perempuan langsung identik bekerja gitu kan ya, tapi merasa berdaya, merasa bahagia, merasa bermanfaat, itu tuh suatu perasaan yang bisa membuat perempuan tuh jadi lebih berarti. Ya kan? Benar. Mendapatkan makna dari kehidupannya dia itu apa? Sebagai agent of change yang tadi Samantha bilang. Oke, aku boleh tahu nggak kalau kita ngomongin soal perempuan, role modelnya Samantha nih, perempuan yang menjadi role modelnya Samantha itu siapa? Wow. Kalau aku Ibu Kartini. Oh ya. Oke, kalau aku sebenarnya mama dan omaku. Pertama gini. Aku kan umur 3,5 tahun, mamaku udah meninggal. Tapi aku mendengar cerita dari orang-orang sekitarnya waktu itu sudah punya panti asuhan di Jogja. Gitu. Jadi mama tuh sama papa bikin panti asuhan itu, ngurusin anak-anak, menyekolahkan mereka, dan dia baik banget gitu. Jadi kalau dengerin cerita orang-orang tuh dia baik, dia perhatian, dia ini dan segala macam gitu. Kayak Mother Teresa gitulah gitu, model. Jadi inspirasi jadi psikolog tuh dari mama juga ya. Oke. Nah, terus waktu aku umur 18 tahun, aku pertama kali ke Swiss, ke rumah oma opaku. Sebelumnya mereka yang sering ke Indonesia. Terus aku pergi ke sana, terus aku tinggal sama mereka kurang lebih berapa ya, 3 mingguan gitulah, 3 minggu atau 1 bulan, aku udah agak lupa. Nah pada saat itu banyak banget informasi yang aku dapatkan dari bagaimana mereka ngatur keuangan, bagaimana mereka punya gaya hidup yang mereka sederhana sih, di kampung kecil gitulah gitu. Tapi kayaknya mereka happy banget, one big family gitu ya. Selalu kumpul makan siangnya tuh bareng, kekeluargaan banget, makan malamnya juga bareng gitu. Dan itu bukan cuma mereka aja berdua, tapi ada om tanteku dan sepupu-sepupuku. Jadi itu yang kayak aku tertanam, terpatri lah gitu ya. Kayak aku tuh kayak punya kayak gitu, punya cita-cita yang ya di Jakarta nggak mungkin lah. Kita metropolitan kayak gini susah banget kan. Sebenarnya sih bisa, tapi effort banget kan. Mungkin cuma bisa weekend. Ya, benar. Gitu. Itu yang aku dapatkan banget dan terinspirasi. Terus aku dengar cerita Oma aku itu sebenarnya imigran. Jadi dari Austria pindah ke Swiss. Nah cerita dia dengan saudaranya dia macam-macam dari hasil kerja kerasnya dia itu benar-benar bikin aku kalau mau sukses itu harus kerja keras, nggak ada kerja santai. Jadi itu yang tertanam sama aku banget. Dia bisa hidup di masa tuanya enak kayak gini tuh karena waktu muda dia memang kerja keras banget, dan itu yang mau aku lakukan. Monica suka diceritain nggak cerita ini? Karena ini inspiring loh.
Ceritanya berarti cerita Oma dan Oma Buyut ya berarti ya, Iya. ya untuk Monica. Ini inspiring loh. Ceritanya pas mau bangun. Oh ceritanya pas. Oke baik. Nggak bisa tidur. Oh kalau nggak bisa tidur sebagai bedtime story buat Monica. Oke, 3 hal penting yang Samantha lakukan atau terapkan kepada Monica yang menjadi dasar yang ini bisa dibilang ini salah satu prinsip nih dalam parentingnya Samantha untuk Monica. Cuma 3 ya. Susah ya. Oke, 5 ya. 5 ya, oke. Oke, 5 kayak bintang ya. 5 kayak Pancasila 5. Pertama, jujur. Kejujuran, maksudnya terbuka sama aku gitu ya. Kedua, adaptif. Harus bisa adaptif dalam berbagai macam situasi. Kita nggak bisa menyalahkan lingkungan. Karena kuncinya ada di kita. Itu. Terus yang ketiga adalah kita benar-benar memaafkan orang tuh bukan cuman kita ngomong aja kita maafin, tapi kita belajar maafin diri kita, terus kita maafin orang gitu. Nggak dendam. Jadi sama sekali nggak boleh ada dendam, karena itu akan bikin dia sakit hati berlarut-larut dan lain sebagainya gitu. Terus yang keempat adalah komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya kayak sama Didinya lagi jauh gitu, ayo harus komunikasi juga, nelfon, video call gitu, diingetin gitu, ayo kita ini apa segala macam gitu. Jadi kayak komunikasi juga berarti ngajarin dia untuk asertif, persuasif tuh kayak gimana gitu. Yang terakhir mengajarkan tadi disiplin. Iya, aku setuju. I'm with you. Wah, disiplin. Ya, itu penting ya sebagai modalnya mereka ya. Modal. Dengan kedisiplinan aku selalu menekankan. Kalau Monica disiplin, teratur semuanya, Monica tuh akan punya manajemen waktu yang penting, semuanya teratur dan bisa dapet ngelakuin apa aja karena waktunya udah terukur, teratur. Iya, benar. Dan itu bisa luas nanti di saat saat Monica udah berkehidupan ya, udah sebagai orang dewasa tuh disiplin dengan mengajarkan disiplin secara sedari dini itu luas tuh nanti manfaatnya, ya kan? Oke, pesan untuk Samantha, pesan dari Samantha maksud aku untuk orang tua nih ya, terutama yang mungkin sekarang ini lagi struggle merawat anak dan keluarga, karena kita tahu menjadi ibu itu nggak gampang, ya kan? Kayak Samantha aja yang udah ada ilmunya nih, istilahnya punya ilmu nih ya, terus sekolah lama nih ya untuk ngebahas, untuk memahami anak, itu aja masih ternyata nggak gitu ya, aku harus cari cara lain ya kan. Tapi makanya aku bilang jadi ibu itu nggak gampang, pasti banyak pergumulan, banyak struggle-nya. Nah pesannya apa nih untuk para ibu yang mungkin saat ini lagi, anak aku kok lagi nggak bisa dibilangin sih, kok anak aku tuh kayaknya sayang nggak sih sama aku gitu kan. Pasti banyak kan, jadi ibu suka baper ya kan, aku jadi suka baper. Iya. Aku jadi teringat nih Mbak Indi pertanyaan ini dengan salah satu sesi dengan klien yang lagi mengalami ini beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Dan dia datang ke aku, dia nanya gitu kan, saya tuh salah nggak sih Mbak jadi ibu? Nah itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan ibu diri kita sendiri ya. Saya tuh takut banget loh Mbak kalau saya melakukan kesalahan ke anak saya terus bikin mereka jadi benci saya. Gitu. Terus aku jawab nih, kesalahan apa yang ibu takutkan? Terus dia ceritakan. Oke, kalau ibu merasa itu adalah suatu kesalahan, ibu sudah berusaha memaafkan diri ibu belum? Terus dia gitu kan berlinang air mata. Iya ya. Oke, udah tenang. Terus aku tanya lagi, Bu, ibu kan udah tenang nih, udah gak nangis lagi. Saya mau tanya, ibu sampai nasehatin anak sekeras itu tuh harapannya ibu biar anak jadi apa sih? So, mulai tuh ada nararnya lagi, ya saya pengen ini, harapan saya ini gitu. Oke. Jadi untuk kesempatan yang saat itu tuh Bu, ibu nasehatin anak sampai keras begitu, menurut ibu memang sudah kadarullah belum? Memang harus terjadi nggak? Ya juga ya, soalnya anak saya udah mulai ada tuh gitu. Gitu. Jadi oke. Jadi rasa kita takut kita dibenci sama anak sebenarnya itu kan
rasa sebenarnya kita takut kita menghukum diri kita lagi. Ya. Karena udah bicara tuh punishment buat kita sebenarnya. Yes, benar. Oke. Jadi aku kasih tahu lagi sama ibu itu, Bu, kita ada yang namanya tabungan emosi. Tabungan emosi itu kita melakukan hal baik apa ke anak. Kadang kita perlu ambil debitnya supaya kita balance lagi nih, gitu. Kayak neraca. Gitu. Ibu udah melakukan hal baik apa aja ke anak? Disebutin nih, saya udah masakin anak, saya udah siapin untuk sekolahnya dan lain sebagainya gitu, udah ngobrol, ketawa TV, nonton ini segala macam. Oke. Terus marahnya berapa kali dalam sehari, dalam seminggu gitu. Itu nggak ibunya. Oke, jadi kira-kira nih Bu, kalau kita bayangin saldo di rekening kita dengan si emosi ini, tabungan emosi kita, udah tercukupi belum sama anak? Iya ya, udah ya. Jadi ingatannya itu tuh, 5 hal baik kita lakukan ke anak, 1 hal yang mungkin agak keras buat anak, selama itu bukan abusive. Ya. Selama itu berupa nasihat, sebuah petua gitu ya. Mungkin timingnya nggak tepat ya. Tapi kalau kita ngasih tahu anak dengan cara yang baik terus gitu, anak juga jadi nggak punya daya lenting loh, nggak punya resilience, karena terlalu manja. Itu which is nggak bagus juga sebenarnya. Oke. Berat ya, Mam. Tak mungkin ya, Papa. Mesti sambil bisa juga dipikirin tuh, oh iya ya, apa ya? Coba berhitung, ya kan ya. Oke. Dalam rangka Hari Kartini, Samantha punya anak perempuan nih, ya kan? Ini adalah calon Kartini di masa depan, ya kan? Pesan Samantha nih untuk Monica sebagai pasti Samantha mau Monica juga bisa menjadi perempuan yang berdaya, ya kan? Again, bukan berarti kita ngomongin mungkin konotasi orang kalau ngomongin perempuan berdaya tuh, oh harus kerja ya? Nggak juga, bukan itu. Itu makna yang berbeda lagi. Nah, apa nih untuk Monica? Apa ya? Ya, berat ya obrolannya ya, perempuan berdaya ya. Ya. Mama cuma berharap Monica bisa mandiri, bisa independen, bisa meraih satu persatu. Apapun cita-citanya Monica, harapannya Monica tuh nggak bisa dicapai dalam sekaligus, tapi step by step belajar. Hari ini belajar kan di wawancara. Oh, this is your first interview. Oke. Nanti next time belajar apa lagi? Jadi kita perlu menyeimbangkan Monica antara akademis sama yang non akademis. Dan lebih fokus lagi sama nanti ketika Monica makin besar, ya lebih dikerucutin lagi. Benar nih masih mau jadi vet. Bener nih psikolog kurang menarik ya. Apa tadi kurang mau gitu ya? Kurang mau gitu. Oke. Kalau Monica, aku mau nanya, this is your first interview, jadi aku mau nanya, Monica, do you want to say something to Mama? Terlalu jujur Monica. Oke, abis ini kita makan ya. Oke. Apa yang mungkin Monica mau kasih tahu ke Mama? About your feelings, maybe? Belum ada. Mama, I love you. Aku nanya Monica bisa bilang I love you Mama nggak? Oh sering. Oke, mungkin mau bilang lagi. Di interview ini kan beda. Boleh loh. I love you, Mama. Seneng ya ngobrol-ngobrol sama Samantha Alsener. Kali ini beda. Ngobrolinnya bukan bertanya tentang problematika ya, tapi kita semakin mengenal sosok Samantha Alsener sebagai seorang psikolog, sebagai seorang ibu, which is kayaknya adalah paling berat jadi ibu ya. Iya nggak sih? Ya kan, dengerin curhatan atau problem orang, oke, I have solusinya. Tapi kayaknya begitu masalah anak tuh kan. Ya, ini ya solusinya ya. Tapi menyenangkan kan, challenging dan menyenangkan tentunya ya menjadi seorang ibu ya. Iya, menyenangkan, and thank you for being strong, Monica. Terima kasih
buat Samantha, thank you Monica for coming. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol di sini, spesial di bulan April, bulan Kartini ini, bulannya perempuan. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk episode edisi kali ini ya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini juga bisa menginspirasi moms semuanya. Sehat selalu, bye moms.